Oke, jadi stroke itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu stroke iskemik. Nah, stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum terjadi ketika pembuluh darah yang menyediakan darah ke otak tersumbat oleh bekuan darah. Penyumbatan ini biasanya disebabkan oleh penimbunan plak dari lemak seperti aterosklerosis atau bisa juga oleh gumpalan darah yang berpindah dari bagian tubuh lain seperti emboli. Ada juga yang kedua yaitu stroke hemoragik. Ini adalah stroke perdarahan. Terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan di dalam otak. Nah, faktor penyebabnya bisa karena tekanan darah yang tinggi yang tidak terkendali, aneurisme, atau malformasi dari arteri vena. Nah, ada juga nih kondisi yang disebut transient ischemic attack atau stroke ringan. Nah, transient ischemic attack sendiri adalah gangguan sementara aliran darah ke otak yang seringkali hilang dalam waktu beberapa menit hingga beberapa jam, namun tidak melebihi dari 24 jam. Hal tersebut tidak menyebabkan kerusakan secara permanen, namun tetap harus diperhatikan karena bisa jadi ada resiko stroke yang akan berulang pada waktu berikutnya. Nah, penyebab stroke tergantung dari jenisnya ya. Pada kondisi stroke iskemik disebabkan oleh sumbatan. Nah, sumbatan tadi sudah dijelaskan paling sering adalah aterosklerosis atau penyumbatan plak dari lemak di dinding pembuluh darah. Kemudian bisa juga trombosis. Trombosis sendiri adalah bekuan darah yang menggumpal di salah satu arteri yang memasuk darah ke otak. Kemudian bisa juga emboli. Emboli sendiri merupakan gumpalan darah atau partikel, namun dari bagian tubuh yang lain yang berjalan di dalam pembuluh darah lama-lama akan masuk ke dalam pembuluh darah otak dan menyebabkan sumbatan. Bisa juga karena penyempitan atau penyumbatan dari pembuluh darah yang ada di leher yang akan mengganggu suplai darah ke otak. Kemudian yang selanjutnya apabila stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah disebabkan oleh beberapa kondisi seperti hipertensi yang paling sering. Hal ini merupakan penyebab yang paling utama. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat melemahkan dinding pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darah bisa mudah pecah. Bisa juga karena aneurisme atau pembuluh darah yang melebar kemudian menonjol akibat dari kelemahan dinding pembuluh darah tersebut. Nah, penggunaan dari beberapa obat seperti antikoagulan dan obat-obatan seperti warfarin yang bisa mengencerkan darah dapat meningkatkan resiko perdarahan. Bisa juga terjadi karena cedera kepala berat. Ada juga kondisi kesehatan tertentu seperti gangguan pembekuan darah pada beberapa orang yang akan mempengaruhi kemampuan darah untuk bisa membeku dan juga meningkatkan resiko dari perdarahan di dalam otak. Faktor resiko dari stroke yang pertama tentunya usia. Semakin tinggi usia, tentu resiko akan bertambah. Kemudian riwayat keluarga atau genetik juga bisa berpengaruh. Lalu hipertensi, tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol akan menjadi faktor predisposisi utama seseorang bisa terkena stroke hemoragik. Kebiasaan sehari-hari yang tidak baik seperti merokok, konsumsi alkohol, tidak menjaga berat badan dengan ideal, tidak rajin olahraga juga bisa meningkatkan resiko pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Jangan lupa untuk mengontrol kolesterol dalam tubuhmu karena kolesterol yang tinggi akan menyebabkan plak yang akan membuat pembuluh darah menjadi kaku dan juga mudah pecah. Resiko lain seperti diabetes, obesitas itu juga bisa berpengaruh terhadap resiko pecah pembuluh darah. Oke, jadi gejala stroke itu bervariasi ya, tergantung di bagian mana sih kerusakan otak yang terjadi. Namun, tanda yang paling umum yang pertama adalah kelemahan atau kelumpuhan mendadak pada satu sisi tubuh. Jadi hanya satu sisi tubuh, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian kesulitan untuk bicara, bicaranya menjadi pelom, menjadi cadel, atau kesulitan untuk memahami ucapan yang diucapkan oleh orang lain. Bisa juga terjadi gangguan penglihatan mendadak, kesulitan berjalan yang disebabkan oleh kelemahan dan kehilangan keseimbangan dan juga koordinasi. Sakit kepala yang hebat, diikuti dengan muntah, dan juga penurunan kesadaran. Nah, sebenarnya ada metode mudah yang bisa digunakan untuk mendiagnosa stroke pada masyarakat umum dengan singkatan dari FAST. Yang pertama yaitu face dropping, wajah mengalami penurunan dari kerut wajah. Bisa dilihat di daerah dahi, sudut dari mulut juga biasanya turun sebelah. Jadi ada ketidaksimetrisan antara kanan dan kiri di daerah wajah. Kemudian bisa juga disertai dengan mati rasa. Yang A adalah arm weakness, yaitu kelemahan lengan yang terjadi hanya di satu sisi. Biasa disertai dengan kebas dan juga mati rasa.
Kemudian S yang selanjutnya adalah speech difficult, yaitu kesulitan bicara. Kemudian T yang terakhir adalah time to call emergency. Artinya jika 3 gejala di atas tadi muncul, teman-teman harus langsung menghubungi emergensi medis karena kemungkinan besar sudah terjadi stroke dalam pasien tersebut.